dari apa pertanyaan demikian juga jawaban yang Prof sampaikan tadi. Boleh saya tanya ya Prof ya, S1 Profesor di bidang apa? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia. Lulus dari Universitas IKIP Bandung ketika itu, yang IKIP sekarang Bandung. UPI. Berarti lulus UMPTN ya Prof ya? Lulus UMPTN ya? Iya. Oh, ya. Yang kedua, ringan-ringan aja dulu. Yang kedua, S2 di mana Prof? Di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia UI Jakarta ya Prof ya? Lulus juga? Ya. S3-nya Prof? Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Gelar S3 dan profesor saudara, Prof dapat dari UI semua? UI. Ya. Bukan honoris causa? Ya. Bukan honoris causa? Bukan honoris causa? Bukan. Cukup. Saya reguler. Ya. Cukup. Sudah, ini sebentar. Iya, sebentar. Sabar dulu dong. Penonton tolong tenang, ini sidang. Tolong tenang. Saya hanya ingin memastikan aja Prof. Enteng-enteng Sebentar. aja. Saya Ini Pak Jaksa tadi sudah kita bacakan, Sebentar, penasihat hukum tolong sabar dulu, Pak penasihat hukum, tolong dulu. Tolong hargai ini sidang, Pak PH, tolong Saya tidak menyela pertanyaan saudara. Tolong penasihat hukum, penasihat hukum, Sebentar, tolong dihargai sidang ini, Saya tidak menyela. Tolong setiap interupsi melalui majelis, kami memimpin sidang ya. Tolong dihargai sidang ini, Ini sekedar intermezzo aja, Bro. Gini aja, Pak Jaksa supaya cepat, Pak Jaksa, tolong Pak Jaksa, supaya cepat. Ini riwayat hidup kurikulum itu kan sudah dibacakan tadi, riwayat hidupnya dia langsung aja pertanyaannya mohon. Langsung aja pertanyaan mohon. Penggunaan bahasa bisa berdampak hukum. Ya. Menurut Profesor, apa sih bahasa itu? Bahasa ada produk, ya, representasi yang berkaitan dengan objek atau pernyataan tentang objek. Oke. Saya pernah membaca dalam suatu artikel bahwa Prof pernah memberikan statement. Ini yang apakah itu mengutip kalau tidak salah pernyataan di Imam Al-Ghazali dalam Tazkiyatun Nafs, ya kan? Apa sih yang menjadi musuh utama dari bahasa itu, Prof? Waduh, itu tulisan saya berapa lama ya? Karena saya begitu takzimnya juga saya berkata menanyakan juga pada ahli. Saya pernah menulis itu. Ya, apakah Prof memberikan pernyataan pada waktu itu musuh utama bahasa adalah kebohongan? Iya, betul. Itu tulisan saya. Oke. Dalam permasalahan hal ini, Prof, saya tidak menyebut. Kalau tadi penasihat hukum menyebut bahwa ada seseorang di sana yang mengatakan berjanji pada waktu itu tidak akan impor, kemudian ternyata impor, saya tidak menyebutkan ya, saya tidak menyebutkan. Ini saya juga tidak menyebutkan orangnya. Bahwa ada seseorang dalam YouTube-nya itu menyatakan bahwa tembak kepala saya kalau ijazah SD, SMP, SMA, kuliah Jokowi itu palsu. Bahwa ijazah SMA itu dicuri dari Joko Wahyudi, sementara Joko Wahyudi kami hadirkan ijazahnya tidak dicuri, ijazahnya ada. Apakah itu menurut Prof itu juga memenuhi narasi kebohongan? Saksi kami hadirkan, dia di media dituduh bahwa ijazahnya dicuri oleh Pak Jokowi. Kalau tidak tembak kepala saya, kami hadirkan di sini, dia menyatakan bahwa ijazahnya dibawa dan tidak hilang. Menurut Prof gimana? Bentar, begini, sabar. Ijazah adalah sesuatu yang faktual, yang dituduhkan dalam media. Dalam media yang saya bicara tentang bahasa. Yang namanya ijazah itu nomina. Atau kata benda.
yang bisa dilihat, ya, ada wujudnya dan sebagainya. Untuk menguji kebenaran sesuatu yang sifatnya benda harus pakai benda lagi. Ini kan konteksnya tadi tentang kebohongan itu. Ingin saya tanyakan bahwa ada pernyataan seseorang ini di media sudah menjadi booming juga. Ada seseorang yang mengatakan tembak kepala saya kalau bawa ijazahnya SMA kalau tidak salah Pak Jokowi itu hasil nyuri. Kemudian yang bersangkutan saya hadirkan di sini membawa ijazahnya asli, yang diklaim itu ternyata itu tidak dicuri, masih utuh dipegang oleh Pak Jokowi. Sebentar. Biar saksi jawab dulu. Ijazah asli yang dihadirkan di sini di pengadilan itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Tidak, maksudnya begini. Ada pernyataan dari seseorang itu di media yang mengatakan bahwa ijazah SMA Pak Jokowi itu dicuri. Wah, itu ijazahnya Joko Wahyudi itulah. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini bawa ijazahnya, nomornya. Itu loh. Itu apakah termasuk narasi kebohongan itu? Itu saya tanya pendapat Prof gimana? Nomornya. Bentar, sabar, Pak. Sebentar ya. Gimana? Pendapat Prof gimana? Apakah itu bukan kebohongan? Pendapat saya. Ya. Apakah itu termasuk kebohongan? Sebentar. Ya. Untuk menentukan sesuatu itu bohong atau tidak, kan saya harus menentukan bohong atau tidak. Ya. Itu ada yang disebut dengan uji kebenaran. Nah, tahapannya ketika itu sifatnya benda nomina, itu apakah saya itu laki-laki atau perempuan itu harus diuji fisik, karena yang dipersoalkan kepalsuan dan ini ijazah itu benda. Ada yang mengatakan bahwa ini dicuri, palsu, dan sebagainya. Buktikan, Yang buktikan siapa? Akhirnya siapa yang harus membuktikan ini? Mempunyai beban pembuktian. Kalau itu bohong. Berarti seseorang itu yang menuduhkan bahwa ijazahnya. Bukan yang mengatakan itu bohong. Dari mana dia bisa mengatakan bohong kalau nggak ada alasan? Kalau ada pernyataan itu di media dan dia tidak ada data terus kemudian menuduhkan sesuatu, apakah itu belum tentu terus kemudian saksi kami hadirkan ternyata tidak hilang atau tidak bukan kebohongan? Komplain dari ini begini, izin yang mulia keberatan. Kalau sudah dijawab saya kira cukup gitu. Ya, selanjutnya bisa diganti pertanyaan yang lain. Sebentar. Gini aja. Sebentar. Pertanyaannya sesuai ilmu linguistik. Pertanyaannya yang to the point aja Pak Jaksa. Yang mudah dijawab. Suatu informasi yang disebarluaskan namun tidak sesuai dengan fakta. Apakah itu termasuk kategori suatu kebohongan? Dari mana tahu tidak sesuai fakta? Sebentar. Kami tidak mengulang. Tolong. Dari mana Anda? Tolong penonton tenang. Kan harus ada faktanya. Iya, begini Prof. Kembali sebentar. Tarik ke belakang tadi. Ya kan? Itu ada seseorang itu di media mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA hasil nyuri, punyanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini, ijazah SMA-nya tidak hilang. Yang ditanyakan apa ini Pak Jaksa ditanyakan? Atau ijazah Jokowi. Joko Wahyudi, Prof. Jadi begini, Prof. Yang dibawa itu ijazah Joko Wahyudi atau ijazah Jokowi? Yang bukan begini, Prof. Yang ini saya tanyakan dijawab, dijawab. Jadi begini. Ada seseorang di media menuduh. To the point saja ini, to the point aja. Tolong tenang, tolong penonton tenang, tenang. Gini Pak ahli, yang dimaksud Pak Jaksa itu di dalam konten yang didakwakan itu memang ada kata-kata yang menyebut nama Joko Wahyudi. Itu kemarin dihadirkan di sidang. Joko Wahyudinya dihadirkan di sidang dan Joko Wahyudi membawa ijazah asli tapi punya ijazah Joko Wahyudi bukan Jokowi Jadi yang ditanyakan apa ini Pak Jaksa ditanyakan? Apa ijazah punya siapa? Ijazah Pak Joko Wahyudi. Iya. Sementara yang dipersoalkan bohong ijazahnya sebentar. Dia tidak tahu, makanya pertanyaannya
dicerna. Makanya pertanyaannya yang jelas dulu Pak Jaksa, pertanyaan. Jelas begini loh. Pertanyaannya yang udah dicerna dulu. Jadi Prof gini, tidak menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, Prof. Ini ada pernyataan ini Pak Bambang itu YouTube-nya, terus kemudian ada YouTube yang lainnya. Sebentar dulu. Terdakwa tenang dulu, oke? Saudara tenang dulu. Kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. Pak Bambang ini Prof bilang tembak kepala saya. Ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi, padahal SMA-nya itu hasil nyuri punyanya Joko Wahyudi. Ini beda dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Joko Wahyudi ini teman SMA. Dituduh ijazahnya SMA ini hilang, dicuri. Beliaunya datang ke sini membawa ijazah SMA-nya asli, ijazahnya beliau sendiri. Nomornya yang gitu loh. Saya tanya tadi, apakah kalau misalnya menyebarkan berita begitu, itu termasuk kebohongan? Itu aja. Yang saya maksud yang ditanya narasinya ini. Ya. Yang ditanya narasinya. Sebentar, tenang dulu, ini sidang, nggih. Sebentar, coba dan ngawur itu pertanyaannya. Terdakwa kalau tidak bisa tenang, saya suruh keluar. Oke, ini sidang. Itu aja, Prof. Gini, ahli dicerna dulu, data primer. Dicerna dulu, pertanyaannya dicerna dulu, Itu yang dimaksud Pak Jaksa tadi bukan masalah ijazah palsu Jokowi, tapi masalah ada statement atau narasi, karena Anda sekarang dihadirkan sebagai ahli linguistik. Ada narasi di dalam konten itu yang menyebut bahwa ijazah yang dipakai Jokowi itu mencuri atau pinjam dari Jokowi. Gitu, ada narasi itu. Mungkin nanti bisa dianukan, bisa diputarkan videonya. Nah, yang ditanyakan Pak Jaksa itu ada narasi seperti itu. Nah, ternyata Joko Wahyudi dihadirkan, ijazah saya tidak pernah dicuri, ini loh saya bawa ijazah asli itu. Nah, itu yang ditanyakan Pak Jaksa itu, yang ditanyakan berarti narasi itu apakah menurut surat apa tadi Pak Jaksa? Apakah itu termasuk suatu kebohongan atau bukan? Oh iya, itu aja. Jadi enggak jawab. Saya ini saksi ahli, ya. Saya bukan saksi fakta, faktanya saya nggak tahu kan. Iya kan ada tadi tidak nonton semuanya. Teori kebohongan dan teori kebenaran. Sudah. Berikutnya. Ada 3. Saya lanjutkan saja. Oke. Saya lanjutkan, Bro. Yang sudah dijelaskan besok. Persoalan benda, penjelasan. Ya. Untuk uji kebenarannya harus fisikal, itu wilayah pragma fisika, nggak bisa pakai opini, pakai pendapat, omongan, nggak bisa. Fakta. Ya, karena apa? Teorinya itu kata-kata omongan itu sekecil apapun itu direkonstruksi, nggak berbanding lurus dengan benda. Ya, ingat itu. Ya. Di benak saya, ya Solo itu bukan begini. Di benak saya, karena saya 20 tahun lalu saya ke Solo. Itu tiba-tiba seperti ini, itu fakta yang harus saya terima. Jadi si perkataan, ya kebohongan, kebenaran, apapun itu ya ketika diucapkan itu nggak berbanding lurus persis, harus uji karena ini benda. Ya sudah dijawab tadi. Sebenarnya iya Prof. Sudah disampaikan sudah Prof. sama Profesor tadi sudah disampaikan sebenarnya. Iya. Disebut dengan metode empirik. Iya Prof. Yang harus bisa diindrai. Iya Prof. Cukup Prof. Tadi kan cukup. Soalnya tadi kan Prof menyangkut penyebar luasan berita. Misalnya kalau namun tidak sesuai fakta, ini saya tanya tadi. Jawabannya singkat, itu kebohongan apa bukan? Itu aja sebenarnya. Kayak itu. Pendapatnya. Sebentar. Biar ahli yang menjawab. Tolong penasihat hukum tenang, Tolong ini persidangan, jangan teriak-teriak begitu. Tolong ini persidangan, tolong dihargai. Biar ahli yang menjawab, monggo. Ahli menjawab sesuai keahliannya tadi sudah bagus tadi menjawab sebenarnya. Maksud saya ya. Oh tidak boleh. Oke, siap. Ahli sesuai anunya sudah cukup. Cukup. Saya rasa sudah cukup ahli. Ahli menjawab apa yang ditanya saja. Biar silakan dilanjutkan. Ini berikutnya. Bila suatu kebohongan yang sudah disampaikan kepada publik itu, apakah sudah masuk ke dalam suatu pelanggaran hukum? Ada pidananya atau tidak? Setiap kebohongan itu ada dampaknya.
Jadi bahasa nih ya, itu ada peristiwa, kemudian si peristiwa itu dibahasakan. Ya. Ya. Makanya yang disampaikan dibahasakan, ya itu terjadi perlokusi dampak dari bahasa itu. Ya, kalau ada pihak yang dirugikan, itu jadi masalah hukum. Oke. Ya, Kalau sudah tidak dijelaskan ada, tadi. tidak membohong apa segala macam, masyarakat enjoy aja, nggak ada masalah. Ya. Tidak ada dampaknya, itulah makanya definisi linguistik forensik itu penggunaan bahasa yang berdampak hukum. Hukum di situ adalah bagaimana bahasa disampaikan kepada petutur berdampak kerugian materi gara-gara kebohongannya itu. Sudah dijelaskan tadi sama Pak Joko. Ya sudah. Ketika tidak ada dampak materi, ya kan rumus hukum itu harus ada korban. Siap. Ya, kalau tidak ada korban, nggak ada hukum. Cukup. Berikutnya ya, pertanyaan keempat. Berita bohong yang disebarkan oleh seseorang. Penonton tenang. Berita bohong yang disebarkan oleh seseorang, apakah tidak bisa menimbulkan suatu keresahan? Bagaimana pendapat ahli? Sama rumusnya tadi. Berita bohong sebohong apapun, ya, itu ya potensial, ya bisa merugikan, bisa tidak merugikan, ya, seperti itu. Keonaran itu sendiri, apakah tidak bisa didefinisikan sebagai suatu keresahan? Siapa? Gimana? Keonaran apakah nggak bisa didefinisikan sebagai suatu keresahan? Oke. Tadi sudah. Keresahan itu sebuah tindakan ya. Itu ya. Enggak, yang ditanyakan apa ini? Keonaran tadi udah dijelaskan tadi. Udah tadi. Sudah. Keonaran di awal tadi udah dijelaskan, definisi keonaran. Bukan tindakan. Izin Ketua Majelis. Izin sebentar. Penonton, dalam persidangan ini kita menyediakan kursi biar di belakang tuh bisa melihat ke depan. Alangkah bagusnya duduk semua. Jadi yang di belakang tuh bisa melihat. Daripada saya memerintahkan kepada petugas yang berdiri untuk dikeluarkan dari persidangan. Jadi semua duduk. Kalau yang nggak kebagian tempat duduk, saya perintahkan kepada petugas untuk mengeluarkan yang berdiri. Masa kalah dengan Kijang Sambo yang nasional. Di sini semua berdiri semua. Ini bukan menonton sirkus atau pasar malam, ini sidang. Ini bukan. Ya, oke. Terima kasih Ketua Majelis. Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya ya, ahli ya, Profesor onar. Definisi onar itu dalam undang-undang ITE atau mungkin yang peraturan yang ada di undang-undang ITE nggak ada onar. Nggak, maksud gini, keterangannya itu merupakan gejala material atau psikis. Apa? Berkaitan dengan saudara tadi menjelaskan keonaran juga, ya, keonaran juga. Yang ingin saya tanya itu merupakan gejala material atau psikis? Atau kan saudara tadi menjelaskan bahwa misalnya itu gejala material, apakah misalnya terjadi itu harus misalnya pukul-pukulan, perkelahian atau segala macam. Tapi ini kan sebenarnya yang gejala psikologisnya terhadap suatu keonaran itu sendiri. Pendapat saudara? Menurut KBBI, ya, onar itu ya adalah tindakan ya yang mengganggu ketertiban umum. Anda buka di Google, KBBI tulis ya. Itu fenomena yang mengkaitkan dengan terganggunya ketertiban umum ya dan bersifat fisikal. Itu KBBI. Oke. Para pemakai bahasa Indonesia ya, saya tunjukkan itu di di Metro TV ya, itu di Indo News ya, di majalah Vista. Saya bongkar itu bukti ya bahwa masyarakat Indonesia bagaimana memaknai onar. Semuanya bersifat fisik. Nonton konser Good Blast, anak-anak muda bikin onar. Ya. Geng motor membawa senjata tajam bikin onar. Seperti itu. Artinya
sebagai ahli linguistik forensik saya harus membuat kesimpulan. Nggak sembarang orang loh dikenai label onar. Dan itu ya terbukti dalam pemakaian tidak produktif, tidak semua ya tindakan mengganggu ketertiban umum di label onar. Ada yang huru-hara, ada yang kerusuhan, ya. Ini onar sangat spesifik, ya, fenomena sosial, bukan fenomena kognitif. Oke. Kemudian, saudara kan ahli linguistik forensik ya? Tadi bisa menjabarkan sejauh mana tentang pasal-pasal yang kami dakwaan sebagaimana pertanyaan PH. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya simpel saja. Kalau undang-undang ITE itu hukum formil apa material? Apanya? Undang-undang ITE itu hukum formil atau material? Undang-undang ITE. Ya. Saya memahaminya itu sebagai undang-undang materi. Salah. Itu keberatan yang mulia, pendapat yang salah silakan. Nanti tanyakan sebentar, tenang gitu. Gini ya. Tolong tenang. Saudara menjelaskan bahwa undang-undang ITE itu ketentuan hukum material padahal itu hukum formil. Biar yang mulia, mohon maaf. Sebentar, itu kesimpulan nanti yang mulia. Kemudian karena beliau tadi menjelaskan tentang dia orang ahli linguistik forensik, tapi ditanya tentang pasal-pasal. Saya itu tanya unsur bahasanya, bro. Ini saya belum bertanya mengenai gini aja lah dari dalam tindak pidana itu yang perlu dibuktikan. Sebentar. Makanya saya bikin begitu. Sebentar, tenang. Iya, tenang dulu. Oke. Makanya saya tanya. Tadi menjelaskan tentang ketentuan pasal-pasal. Saya tanya aja undang-undang ITE. Sebentar. Tolong jangan ada yang debat di sini, tolong tolong dipahami ini sidang, tolong Ahli boleh tidak tahu tapi ahli tidak boleh bohong. Saya ilmuwan. Kita hargai. Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Betul. Anda hanya memberikan Anda di sini hanya memberikan pendapat. Mengingatkan saya. Nggak usah lanjut ke pertanyaan yang lain saja. Nanti pertanyaan yang lain aja. Satu pertanyaan majelis. Satu pertanyaan. Apa itu? Tetap. Iya, untuk semua, betul. Sebentar. Sudah. Keberatan saudara akan dicatat. Sudah, nggak usah diteruskan. Sudah, cukup. Saya selalu disela oleh dia. Nggak usah diteruskan, sudah. Ini bukan debat. Silakan ganti pertanyaan yang lain. Tolong penasihat hukum sabar, tolong ini persidangan dihargai. Tolong. Silakan. Ahli ini netral. Siapapun yang menghadirkan ahli ini untuk memberikan keyakinan hakim untuk menambah pengetahuan persidangan ini. Ini tadi ada berkaitan dengan statement dari Sugi Nur Raharja, ya, dengan keterkaitan dalam perkara ini dengan Bambang Tri, ya. Sugi Nur tadi mengatakan tidak pernah menyebutkan sekalipun dalam konteks itu tentang Jokowi. Karena tidak saya putarkan, saya sesuai dengan dakwaan saja, biar ahli tahu bahwa dicermati dulu ya. Ini hanya dua. Ini A, pria menggunakan peci ini sudah diidentifikasi sebagai Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. B ini Bambang Tri. Ada perbincangan segini, sebagaimana yang hasil forensik ya, transkrip ya, saya bacakan ahli ya. A, berarti kalau Mahmud Nurwindu bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi atau bagaimana? Ini disebut loh oleh Gus Nur yang sudah rasa. Sebentar, tenang dulu. Kemudian Bambang Tri bilang, ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong? Terus ditanggapi oleh Sugi Nur, mau. Terus kemudian Bambang Tri bilang, mau ya, dia disuap dengan jabatan. Kemudian yang Sugi Nur bilang, kan nggak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya misalkan, padahal enggak. Terus kemudian dijawab oleh
Bambang, ya tentu ada keuntungan bagi dia. Maksud pertanyaan ini dari narasi. Ya, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya begini. Sebentar. Pertanyaannya dulu, sebentar. Kemarin sudah disampaikan oleh ahli forensik digital bahwa dia tidak menutup kemungkinan ada salah. Jadi tolong lebih baik putar videonya. Itu memang karena bukti yang diajukan. Soalnya ahli tidak melihat fakta. Kalau memang diperlukan silakan diputar. Di menit keberapa? Silakan. Pertanyaan masih banyak Mas Hakim. Jadi begini aja. Pertanyaan aja sambil menunggu pertanyaan yang lain. Sebentar, penasihat hukum tolong tenang. Tolong kalau nggak bisa tenang, saudara saya suruh keluar. Ya iya, ini persidangan, tolong dihargai kami. Ini persidangan, bukan untuk ajang berdebat, ya. Kasih kesempatan, ya. Nanti kalau memang kasihan saksi ahli ini kan netral dia, sudah dari tadi dia, ya. Gini aja, silakan Pak Jaksa to the point aja. Jadi begini, di poin berikutnya satu alinea aja, paragraf bahwa Pak Bambang Tri ini bilang SMA 3 itu SMA lebih top. Ya, upahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah itu dengan promosi. Lagi disiapkan. Itu hadiah yang lain. Saya nggak bisa mengatakan. Ini transkrip yang didakwaan yang kami dakwakan untuk kedua orang terdakwa. Saya bacakan. Silakan Pak Jaksa, ini sudah ada operatornya, silakan ya, diputarkan aja biar di menit 16.24 sampai dengan biar sama-sama kita lihat 19.59. Biar ahli kan soalnya tidak mau 16.24. Kan ahli harus melihat dulu. Tadi Sugi Nur Raja menyebut tidak pernah menyebut ya. Silakan. Pak ini pakai ini Pak saksi. Pakai mic-nya Pak saksi. Tolong mic-nya Pak ahli. Saya tidak bisa menganalisis data sekunder, ya, hasil transkrip, ya, karena itu sudah dipremi, makanya saya minta, makanya kami putarkan. Izin itu bohong, saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Katanya Jokowi tidak pernah sebut tadi. Disuruh Jokowi, ditekan Jokowi. Atau bagaimana? Ya Pak, Mahmud ya komplot, kenapa disuruh bohong? Mau. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada keuntungan bagi dia. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai komisaris independen PT Pupuk Ujang. Terus next berikutnya Mas, yang di menit sebentar. Baik, gini Pak Hakim, sebentar Pak Jaksa, saya potong sebentar. Yang saya maksud itu konteks mubahalahnya yang saya tidak pernah menyebut nama Jokowi. Bukan di sini. Mubahalahnya tadi yang saya bahas. Pak saksi, di dalam mubahalah saya tidak nyebut nama siapapun. Mubahalah, bukan ini. Kalau ini dialog wawancara ini. Ini yang ditanyakan Pak Jaksa tadi, soalnya ditanyakan Pak Jaksa. Dari narasi ini saudara Ali sudah mendengarkan tadi. Mau ya dia disuap dengan jabatan. Itu konteksnya itu apakah itu tuduhan atau apa menurut saya? Undang-undang ITE mengatakan Undang-undang ITE mengatakan ketika ada tindakan kebohongan, penghinaan, pencemaran, materinya sendiri harus diperiksa, dibuktikan, ya. Apakah itu bohong atau tidak, ya, itu, ya, baru masuk kepada delik undang-undang ITE-nya. Si materinya sendiri, ya, benar nggak bahwa dia disuap, benar nggak bahwa dia bagaimana segala macam, ini harus diverifikasi. Kan harus perlu pembuktian. Undang-undang ITE. Ya, harus dibuktikan kan? Benar, saya sependapat dengan ahli. Nah ini ada omongan kayak gini menurut ahli bahwa itu suatu tuduhan atau tidak yang belum dibuktikan kebenarannya terkait bahwa itu loh mau ya dia disuap dengan jabatan segala macam itu loh. Itu menurut ahli karena kan harus diketahui, diverifikasi kebenarannya dulu. Itu bisa saja disampaikan kalau toh nanti tidak terbukti dia akan mengenal.
resiko hukum. Itu resiko hukum ya? Iya, kalau resiko memang hukum. terbukti, ya dia nggak mendapatkan resiko itu. Hanya ini persoalan media ya. Yaitu tahapannya itu tidak langsung pidana. Tapi somasi. Ya. Yang satu Anda bisa keberatan, itu keberatan. Saya tidak begitu loh. Nanti prosesnya minta maaf. Ini tahapan ya. Padahal yang diomongkan tadi kami jadikan saksi di sini menjelaskan kejadiannya tidak seperti itu. Nah, itu persoalan lain ya. Saya nggak tahu kan itu bagaimana itu terjadi. Terus kemudian hanya tekstualnya seperti begini. Ya, ini yang terjadi. Tuturannya Bang Bangtri, beberapa pilihan kata ada yang berupa proposisi. Yang namanya proposisi itu sebuah pernyataan yang harus diuji kebenarannya dan kebohongannya. Disuap. Ini kan proposisi. Bisa bukan suatu itu tuduhan itu? Bisa terjadi, bisa tidak. Saya tanyakan itu bukan suatu tuduhan? Bukan tujuan. Ini tadi analisis. Tuduhan. Ya, tuduhan. Menuduh. Ya, menuduh. Tuduhan. Itu tuduhan. Itu masuk tuduhan. Nah, kalau itu tuduhan, itu harus dibuktikan. Ya. Lah ya. Benar atau tidak. Ya. Konteksnya begini. Mau ya dia disuap dengan jabatan. Iya. Menurut saudara itu tuduhan atau bukan? Itu tuduhan, tapi kejadian yang cukup. bisa diperi. Sudah cukup ya. Ya, sudah cukup, sudah dijawab. Ya, sudah tuduhan dijawab. majelis hakim. Ya, sudah dijawab. Ya. Kalau saya tidak pernah menyela saudara loh. Sebentar sabar ya, di sini ini tolong ini sidang ya. Kita sudah sore, sudah tele-tele tadi. Tolong terus jangan di yang terakhir majelis hakim dari saya. Ya. Ini ada di putaran di menit berapa tapi masih di bawahnya, Mas. Jadi ini singkat saja. Di sini ada sama seperti di situ juga bahwa Bambang ini bilang SMA 3 itu SMA lebih top. Ya toh upahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah. Itu dengan promosi itu hadiah. Yang lain saya nggak bisa mengatakan. Nah itu hampir sama. Sementara harus diverifikasi dulu. Saksi kami hadirkan Agung Wijayanto. Sebentar, jangan disela dulu, gantian pertanyaannya. Iya, nanti kita terus setel. Silakan di setel di menit keberapa itu? Biar dilihat. Saya bicara dengan label-label linguistik forensik. Ya. Sebuah kata-kata yang bisa diuji kebenaran dan kesalahannya itu namanya proposisi. Saudara sudah menjelaskan tadi. Saya tidak bicara tuduhan atau tidak, hanya saya katakan dalam tuturan Bang Bangtri ada kata-kata yang harus diuji kebenarannya. Tadi saudara menjelaskan itu termasuk tuduhan juga. Enggak harus diuji kebenarannya. Diuji dulu baru tuduhan itu benar. Ya, saya nggak bicara. Sebentar. Iya, sabar. Itu. Saya ngasih label tidak boleh bermuatan opini saya. Ya, karena proposisi itu bisa diuji mana proposisi atau tidak. Ya. Sebuah tindakan silakan. Saya sudah dijawab. Ya, kita tidak bisa memaksa saksi, sudah dijawab. Monggo yang dibuktikan tadi berikutnya posisi atau narasi berikutnya perlu diputar, monggo. Perlu diputar? Yang narasi tadi yang pertanyaan terakhir tadi SMA tadi sudah diganti.